Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bincang? Ketemu lagi sama saya Joko, salah satu host di program Bincang, Bicara Inspirasi bersama IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang kita bosan ya ngomong spesial ya, karena dari kemarin spesial terus kapan ini gak spesial ya gitu. Tapi nggak kok, sebenarnya tamu-tamu di Bincang nih selalu spesial. Jadi mungkin mulai sekarang ke depan kami nggak sebut spesial ya, karena nanti ada pembedaan dong, nanti kapan nggak spesialnya Pak gitu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu alumni IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi alumni di salah satu prodi ya. Langsung saja, namanya adalah Ayu Rahmayana. Halo Kak Ayu, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pertanyaan nih, kenalan dulu lah. Kalau mungkin saya udah kenal, walaupun kurang kenal juga sih. Mungkin silakan kenalan ke Sobat Bincang. Mungkin mulai dari dulu, dari prodi apa, kemudian lulus kapan, masuk kapan, ya dan lain sebagainya. Mungkin silakan kenalan sama Sobat Bincang. Oke, hai sahabat Bincang semuanya. Saya Ayu Rahmayana, alumni dari D3 Fisioterapi tahun 2011 sampai 2014. 2014, Iya. jadi 3 tahun, nggak nambah ya? Enggak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepat. Oke, D3 Fisioterapi, Iya. lulus 2000, 2014 selesainya. Masuk 2011. ketemu saya berarti. Oh, satu angkatan Saya ya? enggak, kebetulan saya lulus 2011, lulus Eskep 2011, lulus nurse 2012. Jadi sebenarnya 1 tahun tuh aku masih ketemu sama Mbak Ayu nih. Gak jauh beda ternyata. Iya. Tahun berapa lahir? 1994. Ya Allah. Oke, mungkin sudah kenal ya Sobat Bincang ya. Namanya Kak Ayu. Kita panggilnya lebih akrab biar Kak aja ya. Iya. Jangan panggil saya Bapak. Oke, berarti sama-sama kakak ya? Iya. Oke. Oke, panggil Kak aja nih. Kak Ayu Rahmayana. Jadi dari D3 Fisioterapi alumni 2014. Itu alumni keberapa inget nggak? Angkatan keberapa tahu nggak? Masih inget nggak? Angkatan 17 kalau nggak salah ya? Aku angkatan kedua. Oh, kedua. Skepnya, nurse-nya angkatan pertama gitu. Jadi angkatan ke-17. Wah, sudah lama dari D3 Fisioterapi ini ya. Oke, mungkin yang pertanyaan pertama nih, sekarang sibuk apa nih? Setelah dari 2014 lulus sampai sekarang, apakah sudah ngapain aja gitu sebagai seorang alumni gitu? Oke, 2014 saya langsung lanjut kuliah di Universitas Sasa Unggul Jakarta, lanjut S1. Selagi lanjut saya sambil kerja di Depok. Itu klinik mandiri. Klinik mandiri. Terus dari situ saya lanjut kerja di Dinas Olahraga. Nah, jadi itu di bawah naungan Dinas Olahraga DKI Jakarta. Jadi Dinas itu Olahraga menaungi sekolah olahraga untuk ada 19 cabang olahraga di sana. Mantap. Itu sambil kerja, sambil kuliah. Lanjut di 2018 sampai 2020 saya masuk sebagai fisioterapi untuk tim nasional sepak bola putri. Timnas. Iya. Wah, fisioterapis timnas berarti ya? Iya. Mantap ya berarti ya. Artinya selama kuliah itu masih kerja? Masih. Wah, jarang loh itu. Aku aja dulu waktu S2 nggak kerja kok. Hanya ngabisin uang orang tua aja. Berarti kerja, betul yang di timnas itu tahun berapa itu? Timnas sepak putri bola ya? putri ya. Itu selesainya di tahun 2020. Oh, artinya selama setelah kerja pun, setelah lulus kuliah pun masih tetap di timnas putri Masih, ya? Jadi kerja di sana 5 tahunan. Ikut pernah lomba di luar negeri mungkin? Ya. Sering ya? Jadi setiap event-event biasa kan kalau sepak bola ada AFF, terus untuk Piala Dunia, nah kita akan berangkat ke luar negerinya. Diajak jalan-jalan ke luar negeri. Tuh, Sobat Bincang tuh ya. Jadi alumni kita sudah jalan-jalan kemana-mana karena fisioterapinya loh. Gak salah loh kita kalau pilih kita ngundang Mbak Ayu nih. Oke, jadi dari sampai 2020 menjadi fisioterapis timnas ya. Kemudian setelah itu? Setelah itu pulang belajar untuk praktek sendiri tahun 2020. 2020 pulang? Ya, pulang. Ke Palembang? Ke Palembang.
praktek mandiri, buka sendiri. Terus dari sana kebetulan COVID. Oh, 2020 iya ya, 2020. COVID. Terus? Jadi baru mau mulai merancang usaha, baru mau menjalankan, ternyata terhalang COVID. Sampai di semuanya terhalang. Kemudian terus? Sampai di Agustus 2020 baru mulai running lagi gitu. Berarti sebenarnya kalau perizinan dan lain sebagainya sudah selesai di awal sebenarnya. Sudah dari Januari 2020. Kalau nggak salah Maret ya. Maret mulai lockdown. Maret 2020 kan sudah mulai ada serangan pertama itu ya. Iya. Nah setelah itu kemudian 2000 Agustus itu sudah mulai jalan dengan tetap itu tadi ya, benar prokes ya. Iya. Kesehatan. Prokes. Kemudian terus sekarang lagi aktif mengembangkan klinik, terus bantu-bantu juga ngajar di kampus. Di mana? Di kampus Tikus Muhammadiyah. Gak pernah kelihatan loh. Siapa lah, selain main-main ke Prodi SI atau Prodi D3 S1 keperawatan gitu. Iya, biar ketemu. Oke, jadi sekarang selain sebagai seorang, kalau kita ngomong entrepreneur ya, sebagai seorang pengusaha di bidang fisioterapi, klinik fisioterapi, juga sebagai seorang pengajar juga di sini ya. Mantap ini. Kurang apa ya? Akademik iya, praktis iya. Saya malah praktisi pernah dulu sih kerja saya, cuman istilahnya hanya sebagai pengisi waktu luang, nggak full time-nya gitu. Malah ini saya full time-nya ya cuman sebagai seorang pengajar, nggak ada part time-nya. Kalau Mbak Ayu ini udah lengkap nih Kak Ayu ya. Oke Kak Ayu, ini mungkin kita kan di sini tujuannya ingin memperkenalkan fisioterapi lebih lanjut nih, karena memang sebenarnya fisioterapi itu bahkan nggak hanya orang luar mungkin ya, internal kita aja kadang masih bingung sebenarnya fisioterapi ini kerjanya ngapain sih, dan kemudian prodinya bagaimana sih dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kami ingin tanya nih, kok dulu awalnya pada saat kuliah kok milih fisioterapi itu alasannya apa? Motivasinya dari mana? Apakah dipaksa orang tua juga seperti saya? Wah ini bongkar ini. Gimana Pak Gimana? Sebenarnya saya dulu cita-citanya memang pengen kuliah di jurusan kesehatan, tapi mencari yang peluangnya sedikit nih, itu yang yang istilahnya belum banyak lulusan, jadi cari yang pesaingnya sedikit gitu. Nah datang ke kampus ngelihat ada 2 prodi saat itu, ada prodi fisioterapi sama prodi kesehatan lingkungan yang saya pilih. Cari-cari tahu tentang prodi fisio, kayaknya lumayan berminat, apalagi saya juga memang basicnya di olahraga, lihat spesifik ada fisioterapi olahraga nih nantinya bisa turun ke sana, ya udah mulai di sana. Sangat visioner ya, ternyata sudah dari masuk aja udah wah saya pengen jadi fisioterapi olahraga nih. Waktu saya masuk saya nggak tahu mau jadi apa. Baru nemu di jalan ya, semester 2, semester 3 gitu. Ini sudah mantap, visioner sekali. Jadi memang setelah masuk pun pada saat itu memang tujuannya memang kayaknya memang awalnya fisioterapi sedikitnya pesaingnya ya. Dan pada saat memang karena tujuannya ada minat tadi ya di olahraga, akhirnya milih lah ya olahraga. Iya. Selama kuliah ya. Selama kuliah agak berbeda nggak ekspektasinya? Takutnya nih gini, ternyata kok beda sih dengan yang pengen diharapkan itu. Gimana? Coba ceritakan. Kalau selama kuliah justru malah semester 1 dan semester 2 itu bingung gitu kan. Ya, bingung kok beda nih, karena kita dari IPA, beda nih permasalahan tulang, penyebutannya ini harus belajar ulang lagi nih. Gitu. Jadi belum sesuai dengan visi saya tadi ke fisioterapi olahraga, belum. Ini nanti kapan ya saya dapatnya ya gitu kan. Salah jurusan nggak sih gitu. Tapi yang saya lihat mungkin ini basic di awal, akhirnya coba lanjutkan, terus ya ketemu jalan ininya. Mantap ya. Saya selalu merinding kalau dengar kisah orang sukses gitu ya. Ternyata memang prosesnya itu memang nggak ujuk-ujuk ada gitu. Memang jadi dari awal pada saat kuliah pun sudah mulai menyelami fisioterapi dan mulai akhirnya ini loh fisioterapi gitu ya. Nah kemudian sudah mendekati lulus, kemudian setelah lulus tuh ada nggak kayaknya saya mau kerja ini. Tadi kan mau langsung lanjut kuliah ya, di satunya ya. Nah itu kemarin gimana kok tiba-tibanya
ada niat mau lanjut kuliah? Apakah merasa diploma kurang atau gimana kemarin? Sebenarnya itu saya dapatkan dari pengalaman klinik. Jadi waktu semester 5, semester 6 fisioterapi kita ada preklinik. Nah, klinik terus kami praktek ke Jakarta. Itu di Universitas Sesa Unggul. Jadi memang itu spesifik ke fisioterapi olahraga. Saat itu saya rasa kurang nih ilmunya, kayaknya aku perlu kuliah lagi gitu. Mantap. Tapi Sobat Bincang jangan salah loh, IKSD Muhammadiyah Palembang sudah punya S1 fisioterapi. Keunggulannya pun olahraga. Nah, cocok banget ini. Ya ampun. Berarti memang apa yang sudah diceritakan sama Kak Ayu tadi, kita udah punya semua loh. Jangan kemana-mana, tetap di IKSD Muhammadiyah Palembang. Oke, berarti ini sudah kuliah nih, S1 nih. Nah, kemudian untuk kompetensi yang saya harapkan sendiri selagi jadi mahasiswa, pas di semester 1 dan semester 2 kan kita memang lagi belajar basic ya, awal-awal gitu. Nah, semester 3, semester 4 diharapkan mahasiswanya sudah bisa observasi ke lapangan, sudah bisa melihat. Jadi pas turun di semester 4, 5 udah siap gitu. Oh, gitu. Jadi memang keahlian, karena kan kita memang setelah tamat itu megang manusia, bertanggung jawab terhadap manusia. Jadi kalau masa kuliah ya masa saatnya belajar, mulailah ini kompetensi yang saya harapkan itu. Oke, jadi artinya pada saat kuliah pun yang diajarkan, yang diberikan itu sudah mencukupi lah ya, karena memang levelnya kan masih level diploma kamu tadi ya. Nah kemudian juga nih Kak, kalau kita ngomong masalah pengalaman kuliah ya, ada nggak kayak pengalaman spesial gitu, misalnya apa sih yang paling berkesan di IKSD Muhammadiyah Palembang waktu kuliah diploma di sini kemarin gitu? Paling berkesan itu waktu kegiatan HMPS di KI. HMPS. Kambang Iwa. Jadi memang tahun kami berapa itu? Tahun 2012. 2012. Semester 3, semester 4. Oke. Jadi memang prodi itu akan mengadakan on field ke lapangan, sapa manusia yang di sapa pengunjung lah ya. Iya, dibilang pasien kan karena belum jadi pasien, benar. Kayak sapa pengunjung yang sedang olahraga di sana. Ya, terus kita ya di situ sih pengalaman yang paling didapat gitu. Oh, ini cara penanganan kita kepada pasien, pelayanan kita dan artinya komunikasi itu kita pertama kali nemuin pasien orang sebagai pasien. Iya. Wah, gitu. Itu sama aku pengalaman pertama aku ketemu pasien itu aku langsung nangis aku. Jadi dulu itu aku langsung disuruh megang bayi. Aku langsung perawat di ruang neonatus. Bayangin, nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah jadi perawat, pas praktek klinik itu megang bayi yang mohon maaf bayinya dalam keadaan sakit gitu kan ya. Ya itu aku harus ngapain di sini? Aku pengen nangis rasanya itu. Jadi ya udahlah, jalani aja. Alhamdulillah sampai sekarang kok. Oh ini perawat, dan saya bangga jadi perawat. Nah kemudian ini Mbak Kak ya. Untuk mata kuliahnya tadi kan pengalaman itu ya. Mata kuliah yang paling berkesan atau mungkin mata kuliah yang mungkin kayaknya ini bagus deh mata kuliah ini. Gitu. Mata kuliah apa kemarin nih? Favorit ya istilahnya gitu. Yang paling favorit sama dosennya deh sekalian. Oke. Yang paling favorit anatomi. Anfis. Iya, Anfis, anatomi fisiologi. Karena menurut aku itu basic kita basic kita mau menangani pasien, mau apalagi tentang fisioterapi, bagaimana pola geraknya kita harus memahami itu. Benar. Jadi itu jadi tantangan terbesar buat memahami Anfis ya. Oke. Terus kedua mata kuliahnya fisioterapi olahraga. Jadi sudah mulai masuk ke penjurusan. Itu. Fisioterapi olahraga. Ya. Sudah ada ternyata. Sudah masuk di semester 5. Semester 5. Kemudian untuk dosennya tadi? Untuk dosennya siapa ya? Ini mungkin disclaimer ya, bukan artinya yang tidak disebutkan itu gak bagus, tapi menurut kakak yang ini kayaknya gitu. Siapa ya? Yang jadi favorit waktu itu Pak Yudiansyah. Karena kebetulan beliau juga ngajar fisioterapi olahraga. Ya, menurut saya lumayan favorit. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Ya, ini kemudian kemarin kan kan kuliah itu nggak cuman hanya belajar ya.
pasti ada kegiatan-kegiatan yang kita sebut ormawa, organisasi mahasiswa, atau mungkin yang non kurikuler. Ikut apa aja kemarin Kak di sini Kak? Kalau di sini saya ikut HMPS. HMPS. Iya. HMPS tuh Himavita bukan? Ya, yang sekarang disebut Himavita ya. Himpunan mahasiswa fisioterapi. Fisioterapi. Oh, begitu Himavita. Ikut yang kemarin ya? Ikut. Kesannya gimana? Lebih ke organisasi ya. Jadi pengalaman yang didapat di organisasi. Artinya memang pada saat kuliah di sini pun nggak hanya pengalaman kelas, pengalaman lapangan berorganisasi pun dapat gitu ya. Iya. Oke, mantap. Kemudian kalau pengalaman lain mungkin ada nggak selain yang tadi itu? Mungkin tadi kan kemarin pernah praktek gitu ya ke Jakarta ya. Nah itu gimana nih waktu di sana nih? Kan ini istilahnya kalau aku sih ya pikirannya, aku dulu pertama kali praktek sebagai mahasiswa itu di 2012, itu langsung ke Jogja kan itu kan ya. Ternyata jauh beda gitu loh di sini nih. Oh, pasien di sini begini, oh kultur di sini begini. Nah kalau di Jakarta kemarin gimana? Ada nggak perbedaan secara mungkin kalau orang itu apa sih istilah yang lagi tren sekarang apa ya? Kayak kultur kaget apa sih namanya ya? Ya ada nggak perbedaan kultur yang mencolok gitu pada saat praktek kemarin? Kan posisinya kita sebagai mahasiswa nih, ternyata kok gini ya orang di Jakarta gitu. Ada nggak kemarin? Mungkin secara ininya ya apa namanya itu kesadaran untuk kesehatan. Jadi kalau orang-orang di Jakarta itu mereka sakit sedikit langsung cari tahu ini permasalahannya apa sih ini. Sedangkan kalau di daerah biasanya udah parah, jadi kita juga muter otak nih saat intervensi pasiennya. Jadi maksudnya, saya bisa menganalisa dari awal dia kena sampai dia bisa balik lagi ke fungsi geraknya gitu. Mantap ya. Jadi memang kita tuh kalau di sini agak kurang ya, awareness-nya istilahnya ya, kesadaran kesehatannya kan kurang gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Kemudian waktu kuliah di sini kemarin Kak, fasilitas kampusnya gimana Kak? Menurut Kakak nih, kan kemarin tuh masih 2011 ya, belum berubah menjadi institut, masih STIKES ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan tuh kemarin tuh. Gimana fasilitas yang ada di kita? Apakah istilahnya tuh sudah mencukupi atau mungkin bagaimana gitu kemarin? Oke, kalau untuk di 2011 mungkin kalau saya sebagai mahasiswa masih kurang ya. Oh gitu. Terutama untuk akses internetnya, karena kami sebagai mahasiswa perlu nih di kegiatan paling banyak itu beberapa jam ada di kampus gitu. Sedangkan kita harus bekerja dengan waktu kan. Akses internet sih waktu di 2011 yang harus gini. Tapi setelahnya ada nggak? Kan 2011 tuh. Lulus sudah 2014 ya? 2014. Waktu lulus sudah ada belum itu? Wifi-nya? Belum ada juga? Belum. Alhamdulillah sekarang ada semua. Wah, selamat. Jadi memang kemarin kan kita masih ya istilahnya baru pertama kali ya, bukan pertama kali sih, masih awal-awal pembukaan atau mungkin masih awal-awal persiapan gitu ya mungkin ya. Tapi insya Allah sekarang kita sudah tercover semua, seluruh areanya sudah tercover internet gitu. Nah kemudian kemarin waktu lulus nih, kampus menyediakan sarana nggak? Apakah kan langsung kalau kakaknya kan langsung untuk kuliah lanjut nih, tapi ada nggak kayak persiapan dari kampus yang diberikan untuk istilahnya apa ya? Bukan penyaluran tapi kayak persiapan untuk agar alumni itu kerja dengan baik gitu, atau mungkin tempat kerja gitu, atau mungkin informasi-informasi tempat kerja, atau mungkin ada pelatihan sebelum masuk ke lapangan kerja atau gimana gitu. Oke, pelatihan ada. Jadi ya? bagaimana generasi muda menuju pola kerja. Dunia kerja. Terus kami juga kalau untuk penyaluran biasanya memang ada informasi dari kakak-kakak tingkatnya sebelumnya yang memang kerja di rumah sakit ataupun klinik gitu. Oh gitu ya. Jadi pada saat kuliah pun, pada saat masih jadi mahasiswa pun itu sudah dipersiapkan ya untuk persiapan diri untuk masuk ke dunia kerja. Jadi sudah dikasih pembekalan, sudah dikasih informasi-informasi juga, informasi dari kakak alumni. Ada alumni di sini ya? Ada. Jadi kita kebetulan karena kampus satu-satunya Prodi Fisio, jadi setiap tahun kita memang ada grupnya sendiri untuk ikatan alumni, dan memang dari profesi juga ada Ikatan Fisioterapi Indonesia. IFI ya? IFI gitu. itu.
Jadi selain dari alumni juga dari IV juga membantu gitu ya. Iya. Oke, siap. Mungkin kita sudah masuk sesi akhir nih Sobat Bincang nih ya. Jadi ada pertanyaan yang agak aneh sebenarnya, cuman perlu ditanyakan ini. Kalau misalnya sudah kuliah lagi sekarang nih, tetap ngambil profesi ini atau ingin berubah? Pengen ngambil profesi ini. Tetap ya, berarti nggak ada penyesalan di sana ya. Nggak ada. Jadi memang itu sudah menunjukkan kalau saya dipaksa kuliah lagi, aku tetap itu gitu. Kemudian untuk saran ini, yang sekarang mahasiswa kita yang masih kuliah nih, apa ya sarannya harus mungkin yang bisa Kak Ayu berikan kepada mereka nih? Oke. Untuk adik-adik yang masih mahasiswa, saatnya kalian belajar. Jadi kalau kalian ini harus rajin, karena ketika kalian sudah tamat, kalian nggak ada lagi tempat bertanya. Jadi puas-puaslah untuk belajar, terus mencari tahu ilmu sebanyak mungkin. Itu. Jadi itu akan menjadi bekal kalian ketika kalian sudah tamat nantinya. Oh, sangat inspiratif sekali. Oke, jadi memang mahasiswa adalah zaman-zamannya kita untuk mencari informasi sebanyak-banyak. Mantap itu. Pertanyaan lagi nih, masih saran sih sebenarnya nih. Kalau ini kan kita sekarang sudah berubah bentuk menjadi Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Kalau dulu kan waktu lulusan masih stikers kan ya. Nah kemudian kita juga masih sih ya dalam proses untuk berubah bentuk menjadi sebuah universitas. Nah dari Kak Ayu nih, dari kacamata alumni, bagaimana menyikapi perkembangan atau transisi atau transformasi itu? Mendukung nggak nih? Oke. Setelah jadi IKES ternyata wow ya, cepat perkembangannya gitu. Apalagi ditambah dengan prodi-prodi terbarunya. Jadi salah satunya ada S1 Visio loh. Salah satu ya, S1 Visio. Ya, berarti Visio udah mewakilin 2 buat D3 dan S1-nya. Iya, ada 2 di sini. Jadi memang rencana kita berubah bentuk menjadi universitas. Nanti kalau misalnya sudah universitas kita undang lagi ya. Okay. Apa sarannya atau mungkin apa komennya udah berubah bentuk jadi universitas gitu nanti ya. Oke. Nah, kemudian kalau saran untuk kampus sendiri gimana? Apa yang harus mungkin sebagai seorang alumni harusnya ininya ditingkatkan atau mungkin apanya gitu yang harus dikembangkan dan sebagainya gitu. Mungkin dari kacamata alumni bagaimana Kak? Sebenarnya sekolah kesehatan itu banyak gitu. Harapan saya IKES bisa lebih membooming lagi karena ya pengalaman dari pasien-pasien gitu. Oh kampusnya di mana? Apalagi fisioterapi jarang terdengar ya gitu. Nah itu bisa menjadi daya jual kampus untuk bisa lebih berkembang lagi gitu. Apalagi ditambah dengan prodi-prodi terbarunya. Siap itu. Akan kita sampaikan gitu. Karena itu adalah saran yang sangat baik untuk perkembangan kampus. Nah kemudian kalau ini kita sudah pertanyaan terakhir deh nih, ada sesuatu nggak yang ingin disampaikan mungkin kepada saya sebagai host atau mungkin kepada mahasiswa? Ya, intinya adalah closing statement ini dari kakak nih, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada host? Mungkin langsung saja ke kamera utama, nggak apa-apa. Oke, untuk Sobat Bincang, saya salah satu alumni dan menjadi saksi hidup bagaimana perkembangan kampus dari STIKES menjadi IKES, bagaimana perkembangan kemajuan dari kampus ini sendiri, mulai dari asramanya, terus rencananya bakal ada pembangunan baru lagi ya di kampus daerah B. Kampus B gitu. Sudah mau selesai nih. Oke, harapan saya semoga makin maju, semakin berkembang, banyak alumni-alumni yang menjadi profesional di bidang kesehatan. Wah, terima kasih, sudah sangat dipuji sekali itu. Ini jarang loh nih alumni muji, biasanya alumni nyaci. Iya deh, terima kasih deh. Memang saya pun sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar di sini juga ngerasa karena saya di sini sudah 2006 sampai 2024, hampir 20 tahun lah aku di sini. Cuman jeda sekitar berapa tahun? 5 tahun mungkin kan di sini. Itu pertemuannya sangat tinggi, sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi memang itu sebagai bukti lah kalau kita berkualitas. Jadi menyarankan nggak nih sahabat bincang atau mungkin alumni calon-calon mahasiswa untuk kuliah di sini, disaranin nggak? Oh, sangat disarankan. Sangat disarankan ya. Oke, tuh alumni aja nyaranin tuh ya, sahabat bincang ya. Oke, mungkin itu saja Kak Ayu. Jadi kita sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana dulu kuliah di sini, bagaimana tentang dosennya, mahasiswanya, fasilitasnya dan saran-sarannya ya. Insya Allah akan kita sampaikan nanti ke pimpinan lebih lanjut supaya bisa ditindaklanjuti.
Oke, Sobat Bincang, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Ayu Rahmayana, alumni dari D3 Fisioterapi Stikes Muhammadiyah Palembang tahun 2014, yang sekarang sudah menjadi seorang entrepreneur di bidang fisioterapis. Jadi Sobat Bincang, silahkan kalau ingin memahami lebih lanjut tentang fisioterapi, ingin memahami atau mungkin terjun ke dunia olahraga gitu, mungkin cowok-cowok nih yang ingin jadi seorang kalau ada lagi main sepak bola gitu, ada yang lari cepet kan dari pinggir lapangan ke tengah gitu kan, nah itu adalah fisioterapis itu. Nah kalau pengen jadi orang seperti itu, silahkan kuliah di IKSD Muhammadiyah Palembang, kampus Islami berkemajuan dan inovatif. Itu tagline kita itu. Oke, itu saja Sobat Bincang. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, salah ucapan. Dan kepada Kak Ayu, terima kasih sudah datang ke podcast kita. Nanti akan kita undang lagi kalau kita ada kesempatan lain ya. Oke, itu saja dari saya akhiri. Nasrullah wa tanqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sobat.